Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lil hudur fi mawaidihi wa fi 'ata'ihi wa fi judihi. اللهم أدم صلواتك وسلامك على خير المرسلين وأفضل أنبيائه حبيبنا وشفيعنا سيدنا وقرة أعيننا ومولانا محمد من دلنا على كيفية القرب به وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل محبته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Allahumma ya Allah, berkailah rezeki kami. Allahumma ya Allah, panjangkanlah umur kami. Allahumma ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami. Allahumma ya Allah, berikanlah keistiqamahan kepada kami. Allahumma ya Allah, barakahnya Rasulullah, tulislah kami dalam golongan orang-orang yang istiqamah, dan wafatkan nanti ya Allah dalam golongan orang-orang yang ahli husnil khatimah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah, terimalah semua rangkaian amal-amal kami ya Allah, masukkanlah kami ke Firdausul A'la bibarakati syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Secara khusus untuk kita dan umumnya untuk yang hadir secara online atau secara offline, dan khususnya khusus kepada sahibul hajah Bapak Haji Ahmadi, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan hajatnya seluruh pengurus takmir Langgar Baitus Surur dan semuanya yang hadir semoga diberkahi oleh Allah, diberi kemanfaatan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang kami muliakan, sepuh bini sepuh, kepada seluruh pengurus takmir Mas Langgar Baitus Surur dan segenap para pengurus jamaah majlis taklim dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini telah terkumpul di dalam majlis ini 3 rangkaian amal taat, dan itu semuanya adalah petamanan surga. Semoga di dunia kita hadir petamanan surga, di akhirat masuk surga. Yang pertama diawali dengan zikir yang dilantunkan oleh Ustaz Abdullah Mahbub, tasbihnya para malaikat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Lalu disambung dengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kemudian dilanjutkan dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu daripada petamanan surga. Dan alhamdulillah barusan kita membaca bersama-sama, semoga diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang kedua, saat ini kita berada di salah satu rumah Allah, Langgar Baitus Surur. Semoga tambah hari tambah berkah,
hari tambah makmur, jamaahnya tambah kathah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang menjadi donatur, yang menginfakkan secara khusus acara hari ini dan umumnya setiap uang yang masuk ke langgar ini secara khusus dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Masjid dan langgar termasuk daripada petamanan syurganya Allah, dan kita saat ini berada di dalamnya. Yang ketiga, kehadiran kita untuk menghadiri majelis taklim, mendapatkan ilmu insyaallah berkah dan manfaat. Majelis taklim dimanapun berada, kapanpun Anda hadir, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda hadir, dengan siapa saja, dengan majlis siapa saja, adalah raudhah min riyadil jannah, adalah kita berupaya untuk hadir majlis. Tiga hal kita amanan petamanan surga. Kita dianjurkan husnudzon sama Allah, bukan dianjurkan, wajib husnudzon, berprasangka baik kepada Allah bahwa ini bukan rekayasa kita semata-mata. Ini adalah pilihan dari Allah. Ini adalah ketentuan dari Allah. Tidak setiap orang dikasih oleh Allah, hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Krimis berangkat. Ini bang, oh, pengabian buatan krimis. Kalau masuk lagi lu krimis, masya Allah. Tetap kata nih, tambah kata nih. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan krimisnya air hujan, Allah memberikan krimisnya untuk hati kita taufik dan hidayah, kelancaran rezeki kita, keberkahan umur kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib kita husnudzon. Kalau suudzon kepada Allah dosa. Prasangka buruk kepada Allah hukumnya maksiat. Boten angsal. Prasangka buruk aja kepada orang aja maksiat, apalagi kepada Allah. Husnudzon kita kepada Allah. Kalau kita di dunia selalu dihadirkan di petamanan surga, apakah di akhirat tidak masuk surga? Apakah di akhirat akan disengsarakan oleh Allah? Apakah di akhirat akan dijauhkan dari surga Allah? Tentu jawabannya tidak. Karena kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis qudsi disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku, kata Allah, ana Tuhan, Razzaq, Ghaffar, Rahman, Rahim, dalam hadis qudsi mengatakan inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung kamu. Kalau kamu prasangkanya baik, aku pun juga akan memberikan kebaikan. Saat ini kita berprasangka baik kepada Allah. Semoga rezeki kita lancar. Semoga umur kita panjang berkah. Semoga dunia kita berkah. Semoga tetap dalam kondisi istiqamah, dan semoga wafat dalam kondisi husnul khatimah. Khususnya yang telah mendahului kita beberapa hari, Mbah Mudin biasane memiliki pundi pojok. Beliau masya Allah, jangan lihat YouTube Alia, selalu berdampingan. Nek mboten kanan, nggih kiri, selalu kita berikan kesempatan untuk doa. Saat ini beliau sudah bahagia. Insya Allah saat ini beliau sudah mencicipi daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar beliau mengatakan, "Enggih Ustaz, leres." Boten namung kopi tok Ustaz. Di atas segala-galanya, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Semoga kita semuanya insyaallah tetap dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, terus
terus-menerus mencari petamanan-petamanan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Husnudzan tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah. Dahulu ada salah satu desa, di dalamnya ada kuburan. Kuburan ini masyhur. Setiap kali ada orang ziarah, duduk di depannya, tawassul dengan pemilik kuburan ini, maka apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah. Cuma nggak tahu ini kuburan siapa. Akan tetapi hasilnya selalu kelihatan sampai akhirnya viral. Saking viralnya yang datang bukan hanya warga sekitar, bahkan dari luar warga berbondong-bondong. Kok bisa berbondong-bondong? Karena hasilnya kelihatan. Mereka tidak ingin menelusuri siapa pemilik kuburan, tapi husnudzannya, prasangka baiknya kepada pemilik kuburan, itulah yang menghasilkan suatu manfaat. Bertahun-tahun terus menerus berbondong-bondong, tambah rame. Cuma tidak diketahui siapa ini kuburan, wali siapa, alim siapa, nggak tahu. Mereka nggak memperdulikan. Yang penting pokoknya hasilnya kelihatan. Pasang husnudzon. Suatu saat datang orang tahu asal mula ini kuburan. Dengar bahwa di kuburan itu banyak para penziarah, dan bukan tambah sedikit, tambah nopo banyak, tambah banyak. Orang ini heran, ajib, kok gak takut? Aku yang tahu pemilik kuburan itu siapa. Didatangi, dikatakan, bapak, kenapa bapak datang ke kuburan ini? Mereka mengatakan, ini wali fulan, ini orang istimewa. Kok tahu istimewa? Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kata bapaknya, tahu di dalamnya apa isinya? Wallahu a'lam, itu bukan urusan kita. Yang penting kita pasang husnul. Kata orangnya, di dalamnya keledai. Apa? Aku sing ngubur. Aku yang mengubur keledai itu. Jadi bertahun-tahun orang itu datang ziarahi sapa? Ziarahi keledai. Keramate keledai ngoten. Lho kok bisa, ini hayawan ini. Ini hayawan. Nah, ketika hidupnya hayawan, tidak pernah apa dan apa dari sekitar, tapi karena husnudzannya kepada pemilik kuburan, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ketika jenengan hadir jamaah, apa husnudzan jenengan kepada Allah? Monggo dipasang. Ketika Anda dengan tahajud dimudahkan oleh Allah, husnudzan kita kepada Allah apa, para rawuh? Sampai saat ini alhamdulillah, tambah hari tambah full. Pak Ahmadi, ini dilebarkan apa di atas kan nih? Masya Allah, luar biasa. Jalannya sempit, gitu bang. Masuk ke dalam, subhanallah. Ini keberkahan, mudah-mudahan tambah berkah langgar baitus surur. Ini keberkahan rezeki, ini keberkahan infak, ini keberkahan orang-orang sekitar langgar, dan ini keberkahan para pengurus, dan ini keberkahan orang-orang yang hadir dengan niatnya yang tulus untuk mendapatkan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Oleh sebab itu Al-Imam Hasan Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan sebagai berikut: lau bada thawabu majalisil ilm, kalau seandainya ganjaran pahala dari hasil majelis taklim itu kelihatan, tampak, jengle-jengle. Faham jengle-jengle? Kenapa jengle-jengle nih? Kelihatan nyata.
ada bentuknya, ada rupanya, bisa dipegang, bisa dibawa, bisa dilihat oleh panca indera mata. Lataraka ahlud dunya dunyahum. Nggak ada yang di pasar, nggak ada yang di pasar. Lataraka ahlud dunya, penduduk dunia akan meninggalkan dunianya. Walataraka ahlul imarah imaratuhum. Mereka yang punya sekian daripada kekayaan seketika itu akan ditinggalkan, bahkan akan datang dalam kondisi merangkak untuk hadir bersama-sama membaca sholawat dan menghadiri majelis taklim. Tapi kalau tanglet mulai jenengan ngaji sampai hari ini, ketok nopo mboten pahala nih. Sing ketok cuma kopi nih kali bukan. Bukan hanya di zaman kita, mulai zaman dahulu para sahabat. Mulai zaman para sahabat sampai saat ini belum ada keterangan di dalam kitab, nopo keterangan di dalam ulama. Barang siapa yang hadir majelis taklim pulang-pulang bawa alpat. Aku soft awal borau. Atau mungkin bawa sekian M. Tidak, laubada itu kalau kelihatan, tapi tidak mungkin kelihatan. Disimpan oleh Allah. Karena bukan maslahat di dunia. Saya lagi, bukan maslahat di dunia ini bakal sirna. Artinya sirna akan hancur. Apakah mungkin Allah akan memberikan hal yang kekal, perkara yang abadi berupa pahala di tempat yang akan hancur? Mustahil, tidak mungkin itu. Kenapa mungkin? Dunia ini akan hancur, dunia ini akan rusak. Kalau seandainya setiap pahala dan ganjaran dari hasil taat kita langsung hadir di tengah-tengah kita, berarti kalau bumi hancur ikut hancur. Tidak mungkin pahala ganjaran itu untuk kemaslahatan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan kalau punya madu seandainya, atau mungkin punya barang berharga emas, jenengan letakkan di mana? Semisal madu, apalagi madu Yaman, orangane larang. Kita ya singguyu tutulan madu, larang. Ketika jenengan ingin memasukkan wadah, jenengan cek dulu wadahnya. Wadah ini pantas enggak untuk dimasuki madu? Kalau pecah jangan, kalau kotor jangan, kalau rusak jangan. Kenapa? Menyia-nyiakan kemanfaatan madu. Kenapa nggih? Malih ibu-ibu enggak ada emas, antam ibu. Jangan letakkan tempat di teng parkiran mobil apa tegene daleme lemari. Ibu-ibu, ibunya biar jawab. Ibu-ibu, halo. Kalau punya emas jangan letakkan di mana? Di emperan rumah atau di dalam? Di dalam, Ustaz. Kenapa enggak di emperan rumah kayak sandal? Oh, harganya beda. Sandal keliru enggak ada masalah. Yang penting kembali. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Anda kula alhamdulillah kelintu kali. Jamaah akhirnya kembali, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Nggih. Dugi pun di bawah. Sandal. Mobil sekelas mobil tergantung. Nek mobilnya kadang berhenti, kadang mogok, jangan parkir walaupun depan rumah, sing nyolong mikir terus gak melaku, kena pukulan orang. Tapi kalau mobilnya istimewa, wah, bikin garansi yang bagus, jangan sampai kepanasan, jangan sampai kehujanan. Ini semuanya yang saya terangkan dunia sirna hancur. Pahala dan ganjaran bukan selevel untuk dunia, tapi untuk kemaslahatan, kemanfaatan di akhirat bagi kita yang di sana abadi selama-lamanya. Bagi kita yang di sana tidak mungkin mati. Bagi kita yang di sana tidak mungkin tua. Jadi gak ono apa ora penduduk surga sepuh-sepuh iku mboten wonten.
Enggak, walaupun di dunia sepuh masuk surga, oh kembali umurnya 33 tahun para lo enggak. Datang salah satu perempuan tua di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matur, ya Rasulullah, napa kula saged masuk surga? Kata Nabi, gak iso awakmu tua. Aduh, Nabi guyon napa? Guyon. Akhirnya rontok sedih. Akhirnya medal sambil rontok sedih. Datang sahabat, ada apa ibu, ada apa? Kata Nabi, aku gak iso masuk surga. Kenapa? Tua. Apunten nggih para sepuh ini sepuh. Akhirnya dipanggil lagi, panggilin fulana. Dipanggil lagi, hei fulana. Enggak ada surga itu yang tua, enggak ada. Enggak ada surga itu umurnya semua rata 33 tahun. Mudah-mudahan ahli surga. Nah kalau seandainya surga sepuh-sepuh, nanti kalau pas datang kepala kambing ya nopo. Seandainya. Boten 33 umurnya, peraupan mukanya kados Nabi Yusuf, ganteng-ganteng. Pawaane 60 meter, bukan 60 cm loh. 60 meter, gede-gede, dukur-dukur. Untuk apa? Untuk mengambil hadiah. Untuk apa? Untuk mendapatkan janji Allah. Untuk apa? Merasakan keletihnya kita, capeknya kita dari majlis ke majlis akan diberikan secara utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tetap istiqamah. Semoga tetap istiqamah. Semoga tetap istiqamah. Dan semoga panjang umur, mendapatkan berkah. Berkah waktu kita, berkah umur kita, berkah kesempatan kita. Amin ya rabbal alamin. Di antara sekian keuntungan yang didapatkan bagi setiap orang yang hadir majelis taklim, dari sekian keuntungan adalah terampuninya dosa-dosa yang kita miliki. Diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barokahnya majelis taklim. Man intaqala liyata'allam ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Man intaqal liyata'allam, barang siapa yang pindah dari masjid yang barusan kita gunakan jamaah atau dari rumah, pindah. Untuk apa Anda mau berangkat ini? Untuk apa? Krimis ini? Apa? Krimis. Untuk apa? Badin derek rutinan majelis taklim aliyah. Sebelum jenengan berangkat, dosanya sudah habis. Sudah habis. Berarti ini gak usah budal. Nek budal jenengan. Manintakal liyata'allam, pindah dengan tujuan untuk ngaji. Ghufirallahu, dosanya diampuni qabla an yakhtuwa, sebelum melangkah. Allah Akbar. Sebelum kaki kita melangkah, dosa kita diampuni oleh Allah. Hanya hasilnya jenengan rausake. Kalau lihat niki subhanallah, gak tambah males, tambah semangat. Boten tambah capek, tambah nopo? Semangat. Boten tambah menyurut jamaahnya, tapi tambah kathah. Apa itu? Terhapusnya dosa. Yang membuat orang itu capek, letih, berat karena apa? Beratnya dosa yang telah dilakukan. Singgara yaput tiang niku ibadah karena apa? Kepeken dosa. Penuhnya dosa, banyaknya dosa. Alhamdulillah, Allah merahmati panjenengan semuanya. Allah cinta panjenengan semuanya. Allah sayang panjenengan semuanya. Hidup di kawasan Gresik, Masya Allah, majelis taklim tidak terhitung bilangannya. Banyaknya para kiai, para ulama,
Semoga beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, bisa terus kita menimba ilmu dari beliau-beliau, dan ilmu mudah-mudahan berkah manfaat, amin ya rabbal alamin. Abah saya pernah cerita kepada saya pernah Abdul Rauf perjalanan, lalu kemudian singgah di salah satu masjid. Masjid ini ku kewedi sampai kula ngotot nih, saking gede nih, kewedi api. Mic-nya menggelegar, mic-nya masya Allah, tak delok wonge loro. Alhamdulillah saya ono tidak baik, nggih baik saya ono loro kiai ini siji, sitoke mojok kono, sitoke mojok kono. La ilaha illallah. Belum tentu fasilitas itu bisa menjamin. Ingat, belum tentu fasilitas itu bisa menjamin. Banyak kekayaan di atas panjenengan yang punya sekian mobil mewah. Jenengan lihat parkirnya itu, apa ada mobil? Memang gak bisa masuk Ustaz, iya. Maksudnya di sana apa ada? Apa bisa? Subhanallah, rata-rata sepeda motor. Mana Alphardnya, mana Innovanya, mana Fortunernya, mana? Bukan hanya di sini, di mana-mana dia lihat. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Fasilitas tidak bisa menjamin. Banyak orang sehat, maaf, dalamnya sakit. Banyak orang kuat, dalamnya lemah. Banyak orang punya segala-galanya, imannya keropos. Niki kalau lihat masya Allah, yang sepuh-sepuh luar biasa hadir terus. Makanya kalau niki enggan prei, kalau niku sungkan, kalau sepuh-sepuh hadir masya Allah di tengah-tengah kita. Kalau sing masih mudah-mudahan sehat walafiat, tambah gede tambah nemu, tambah gede tambah nemu, mudah-mudahan berkah manfaat, amin. Sampai kalau dirasani jamaah, Ustaz Abdul Rauf tambah lemu, mudah-mudahan berkah manfaat. Jadi fasilitas tidak bisa menjamin. Rumah mewah belum tentu isinya ibadah, belum tentu. Kadang-kadang ada rumah gubuk, waya panas kepanasan, waya udan kudanan, isini tahajud, isini duha, isini ratibul hajat, isini taat. Sepeda motor kadang-kadang jalan sekitar meter mendek, grek. Berangkat sampai. Ini yang punya mobil luar biasa, tidak dipilih oleh Allah. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'tid dina illa man ahab. Allah ngasih urusan dunia bebas. Kafir yang mukmin dikasih, taat ibadah dikasih, sehat gak sehat dikasih. Tapi kalau urusan istiqomah, hadir majelis taklim, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan fasilitas rohani, dikuatkan iman kita oleh Allah, dikuatkan jasad kita oleh Allah, dikuatkan Islam kita oleh Allah, dianugerahi pintu-pintu taufik dan hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan tetap dalam kondisi iman dan Islam, dan wafat nanti dalam kondisi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dua hal 5 menit sebelum kita tutup, walaupun cuaca masih mendung, kelihatannya baru jam 4 ya. Kalau tutup konsisten jam 5:15 harus selesai. Dua hal monggo jenengan istiqomahkan ya. Dua hal dados pegangan hidup. Nek pengen nikmat, pengen sukses, pengen tenang, pengen nyaman, dua. Kalau sholat jangan sendirian. Sekali lagi ibu bapak, monggo saling mewasiati, saling mengingatkan istri, anak-anak kita, ayo anti jangan sholat kecuali dengan jamaah. Sholat apa saja, fardu khususnya, kerjakan jamaah. Bahkan boleh untuk menggugah selera kita supaya istiqomah, monggo tahajud jamaah dengan istri dengan anak, monggo witiri jamaah.
Untuk apa? Menjaga keistiqomahan. Sebab kalau bareng-bareng itu biasanya gampang dan mudah. Bahkan sekelas sholat isyraq, sunnahnya mboten jamaah, terus terang. Sunnahnya mboten jamaah. Mboten jamaah, duha mboten jamaah, tahajud mboten jamaah. Mboten jamaah, cuma diperbolehkan. Apalagi dengan alasan supaya menggugat selera orang-orang untuk bisa hadir bersama-sama. Satu nggih. Usahakan kalau sholat nawa berjamaah. Nek saged jamaah dilanggar di musala, di masjid kalau bisa. Kalau nggak bisa ya usahakan bisa. Usahakan bisa. Kecuali kalau rumahnya 4 kilo. Kalau rumahnya 4 kilo meriko, nah mungkin rumah plek langgar, plek musola, plek nopo masjid, kita syukuri. Nikmat semacam ini kita syukuri. Karena jenengan bayangkan di daerah-daerah itu, kalau ada kos-kosan atau ada penyewaan rumah, itu mesti sing dekat langgar masjid lah mahal. Bahkan di Masjidil Haram, selama dekat dengan Masjidil Haram mahal. Kenapa? Karena dekat, sehingga mudah untuk meraih kedudukan akhirat. Gila bang? Nggih. Wabil khusus yang dekat dengan langgar masjid mushola, usahakan berjamaah di dalamnya. Agar apa? Mendapatkan yang tidak didapatkan di dalam rumah. Bukan masalah fadilah 27 derajat. 3 doa dari malaikat setiap kita hadir di masjid mushola atau langgar sekitar kita ketika jamaah. Pertama, Allahumma ghfirlah. Kata malaikat, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ini enggak ada di dalam rumah kita. Bahkan tidak ada dalam perkantoran kita atau mungkin perusahaan kita atau mungkin di mana. Ini khusus yang ada di dalam rumah Allah. Ighfirlah, Allahumma tub alaih, terimalah tobatnya. Allahumma arhamhu, rahmatilah dia. 3 doa kali 5, 15 doa. Kalau setiap fardu hadir di rumah Allah Ta'ala mendapatkan apa? 3 fadilah doa. Didoakan dosanya diampuni oleh Allah, didoakan taubatnya diterima oleh Allah, didoakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai. Doa dari mana? Bukan wali. Bukan wali, di atas wali. Siapa? Para malaikat. Dalam hadis ketika ada orang masuk sholat qobliyah, waktu masih ada, ditunggu belum komat-komat, duduk termenung, kata malaikat, yuk doa, yuk doakan dia, doakan, Allahumma ghfirlah. Terus ditunggu, masih ada waktu, belum komat, didoakan, Allahumma tub alaih. Masih terus nunggu imamnya belum datang, Allahumma arhamhu. 3 doa pengampunan dosa, rahmat dari Allah, diterima tobatnya. Maaf, apakah ada keuntungan di dunia melebihi keuntungan ini? Ini menguntungkan ketika pas ajal tiba. Ketika pas sakaratul maut tiba, statusnya fulan dirahmati oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, diterima tobatnya oleh Allah. Mudah-mudahan istiqomah di atas jamaah. Kalau bisa jangan ketinggalan takbir pertama dengan imam, jangan ketinggalan. Tapi untuk melatih ya ketinggalan tidak apa-apa sih, mesti dilanggar. Tapi kalau bisa jangan ketinggalan takbir pertama bersama imam. Usahakan dapat rakaat yang pertama supaya terhindar dari sifat 2 yang tidak diridhai oleh Allah, sifat nifaq dan sifat ahli neraka. Orang kalau bisa 40 hari selama jamaahnya mendapati rakaat pertama dengan imam, dijamin tidak akan masuk neraka, amin. Dan dijamin wafat dengan membawa iman, amin. Buri'at lahu bara'atan, dapat 2 kebebasan kata Rasulullah. Bara'atun minan nar, dijamin tidak akan masuk
masuk neraka, wa bara'atun minan nifaq, dijamin tidak mungkin masuk di dalam hatinya sifatnya orang munafik alias ketika wafat dengan membawa iman. Semoga istiqamah, amin. Yang terakhir, waktu sudah masuk, baca Quran. Baca apa? Baca Quran, hayati Quran, pegang Al-Quran walaupun di aplikasi HP. Kadang-kadang yang niku cuma download Quran, macane wallahu alam. Yang penting download tok. Bacanya nggak tahu kapan mau baca. Apalagi Al-Quran kadang-kadang Masya Allah seneng tuku Al-Quran tapi gak gelem maca. Itu ya aneh. Quran itu tumbuk-tumbuk Masya Allah tapi sulit untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan ketika dibaca akan memberikan cahaya kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan dua hal ini bisa diamalkan secara istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.